Halo para penonton, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara. Nah, hari ini kita akan mereview salah satu equipment, lebih tepatnya laser equipment. Bagaimana spesifikasi, bagaimana feature dari laser equipment yang ditawarkan oleh PT Indotara Persada. Saksikan terus video review ini sampai selesai. Oke para penonton, sebelum kita loncat ke review kita pada hari ini, saya meminta untuk para pengusaha, calon pengusaha, para penonton yang belum subscribe channel YouTube PT Indotara Persada, segera subscribe, klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kenapa? Supaya para pemirsa tetap mendapatkan update-update tentang permesinan yang dimana unit-unit ini akan dapat membantu efisiensi produktivitas para penonton biar semakin lebih maju. Hari ini kita akan mereview salah satu laser equipment yang ada di sebelah kiri saya ini dari Pontax dengan tipe PXCL Strip HC2000. Nah, laser equipment yang di sebelah kiri kita ini menggunakan tipikal laser fiber laser ya. Jadi otomatis kalau udah dengar fiber laser itu istilahnya itu hampir no maintenance. Artinya laser ini tidak punya maintenance sama sekali pada unit lasernya sendiri, karena fiber laser ini mempunyai umur 100.000 jam, yang dimana kalau dikategorikan untuk penggunaan selama 24 jam non-stop, artinya butuh 11 tahun agar mencapai lifetime-nya sendiri. Nah, untuk cooling method atau metode pendinginnya itu menggunakan pure water. Jadi para pemirsa nggak perlu bingung cari pure waternya di mana. Para pemirsa cukup beli pure water yang dari Cleo, itu sudah cukup. Jadi untuk pure waternya itu para pemirsa bisa lihat di sini ya. Nanti saya akan demokan bagaimana cara mengisi airnya, terus bagaimana cara start dari mesin ini sendiri. Nah, untuk spesifikasi mesin ini sendiri tidak terlalu banyak karena user interface-nya sudah sangat ramah sekali. Jadi untuk review hari ini saya akan lebih menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan dari si unit laser cleaning machine ini. Nah, sebelum kita loncat ke spesifikasi, mungkin para penonton atau para pengusaha banyak yang bertanya, apa sih sebenarnya guna laser cleaning machine ini? Nah, buat para penonton yang mungkin bergerak di bidang metal atau fabrikasi, tentu banyak yang menghadapi masalah seperti banyak besi berkarat atau pengen materi yang dicat itu dibersihkan dulu permukaannya. Nah, biasanya rata-rata itu menggunakan sandblasting atau masih ada yang mungkin cara-cara manual untuk menghilangkan karat ya. Mungkin ada yang pakai foam atau sejenis liquid gitu. Nah, itu banyak sekali ya. Nah, tapi sekarang seiring berkembangnya teknologi, sekarang muncul laser equipment, yang dimana laser ini mempunyai fungsi untuk menghilangkan karat. Bukan hanya menghilangkan karat saja, tapi menghilangkan seperti powder coating, terus seperti kotoran di ban dan lain-lain itu bisa. Jadi untuk fiber laser ini sangat cocok sekali bekerja untuk menghilangkan karat dan kotoran seperti itu. Jadi apa sih fungsi sebenarnya atau keuntungan dari kita menggunakan laser cleaning atau unit laser cleaning ini? Para pemirsa itu nggak perlu menyediakan tempat yang gede. Kalau para pemirsa yang mungkin atau para penonton yang sedang nonton video ini, pasti ada beberapa yang sudah menggunakan metode sandblasting ya. Sandblasting itu metodenya itu sudah mungkin banyak ya yang orang mengenal metode sandblasting itu. Tapi untuk metode sandblasting sendiri, para pemirsa harus menyediakan tempat yang cukup luas. Terus para pemirsa harus menyediakan kompresor. Tekanan angin kompresornya juga butuh. Artinya otomatis kompresornya nggak bisa kompresor yang piston ya, otomatis kompresor yang screw yang harus beroperasi selama 24 jam. Ketiga, debu. Debu dari sandblasting itu sendiri sangat banyak sekali. Nah, dari tiga ini aja sudah sangat tidak efisien ya jika para pemirsa menggunakan operating sandblasting. Keempat, para pemirsa tidak bisa bawa sandblasting itu seenaknya. Jadi yang ada material yang ingin di sandblasting itu yang harus dibawa ke tempat sandblasting. Tapi laser equipment ini bisa menjawab semua kelemahan tersebut. Yang pertama, dari segi tempat, para pemirsa nggak perlu menyediakan tempat yang sangat gede sekali, yang dimana unit ini sendiri bisa menjawab yang kelemahan keempat. Yang artinya unit ini bisa dibawa kemana-mana. Jadi untuk melakukan proses pembersihan karat atau penghilangan karat cukup bawa unitnya aja. Oke?
Nah, untuk masalah dari kompresor, para pemirsa bisa lihat, memang unit laser cleaning ini wajib menggunakan kompresor. Tapi kompresor tersendiri ini fungsinya sebagai meniup atau menghilangkan panas yang berkumpul di daerah kepala lasernya, supaya untuk menjaga si kaca lasernya itu tidak lifetime-nya lebih panjang ya. Yang saya maksud adalah laser kaca ininya, pembesarnya. Nah, itu tuh para pemirsa akan cukup banyak dapatkan spare part atau stoknya ketika melakukan pembelian PXCL 2000 HC ini. Oke. Nah, selain itu para pemirsa juga kompresornya nggak perlu pakai yang screw, cukup pakai yang piston aja. Tapi pastikan kompresor tersebut sudah oil free dan anginnya tidak terlalu basah sehingga tidak bikin lembab di bagian si kepala lasernya atau kepala tembaknya. Oke. Nah, untuk unit PXCL HC2000 ini sendiri sudah dilengkapi dengan coating sehingga membuat look dari si PXCL HC2000 ini sudah terkesan mewah dan modern. Selain itu juga unit ini karena sudah dibalut oleh coating, maka akan terhindar dari karat. Oke, nah untuk tampilan unitnya sendiri itu sudah sangat simpel, yang saya bilang tadi sangat user friendly sekali, yang hanya dimana dilengkapi dengan standar LCD kabinet seperti ini. Ini ukuran 7 inch. Jadi semua pengaturan, semua menu pengaturan, semua settingan itu semua dikontrol dari kabinet LCD ini. Oke. Nah, terus di dalam ini ada si lasernya. Unit lasernya. Nah, ini unit lasernya. Ini unit water coolingnya. Oke, nanti isi pure waternya tuh dari sini. Nah, untuk unit PXCL HC2000 laser cleaning ini sudah dilengkapi dengan panjang kabel untuk laser headnya ini sepanjang 10 meter. Jadi unitnya bisa ditaruh di sini. Para pemirsa cukup menggerakkan atau menarik dari si kabel laser headnya ini. Nah, itu desain seperti ini sudah sangat fleksibel sekali. Jadi para pemirsa atau para penonton nggak perlu selalu bawa-bawa alat ini tersebut. Oke. Nah, untuk PXCL HC2000 atau laser cleaning ini menggunakan listrik tegangan 1 pas. Yang dimana untuk colokannya sendiri sudah disiapkan. Untuk listrik tegangan 1 pas sudah sangat mudah sekali di install, jadi tidak akan terlalu sulit untuk instalasi elektrikalnya. Nah, untuk waranti dari unit ini sendiri, untuk bagian elektrikal itu digaransi selama 12 bulan. Jadi para pemirsa nggak perlu khawatir. Untuk garansi ketersediaan spare part itu dijamin selama 20 tahun. Nah, oke, setelah saya menjelaskan spesifikasinya untuk bagian fisiknya, nah untuk lasernya sendiri atau kekuatan lasernya itu sampai dengan 2000 watt yang para pemirsa bisa adjust. Terus untuk laser power atau kekuatannya dalam persentase itu bisa di-adjust juga mulai dari 10% sampai dengan 100%. Nah, untuk width atau lebarnya, scanning width-nya itu para pemirsa bisa adjust mulai dari 0 sampai dengan 200 mili. Nah, setelah saya menjelaskan secara spesifikasinya, kita akan lanjut ke bagaimana cara mengoperasikan unit dari PXCL HC2000 ini. Oke, para pemirsa, sebelum kita mulai pastikan para pemirsa sudah menggunakan atau sarung tangan untuk pengoperasian dari unit PXCL HC2000 ini. Nah, sebelum para pemirsa kita lanjut ke bagaimana cara penggunaan, saya anjurkan jangan sampai si lasernya itu terkena bagian-bagian tubuh manusia ya. Itu tidak dianjurkan sama sekali. Nah, setelah pastikan dulu untuk listriknya itu para pemirsa sudah install dengan baik, tidak ada salah jalur gitu-gitu. Nah, para pemirsa naikkan MCB yang ada di bagian belakang ini. Oke, setelah dinaikkan, para pemirsa pastikan yang di sini tombol emergency stop ini dirilis ya. Oke, setelah dirilis di sini ada tombol start dan di sini ada indikator light. Nah, kalau indikator light-nya ini nyala, berarti unit siap dioperasikan. Nah, tombol start-nya dinyalakan. Oke, nah light nyala, nanti display akan menunjukkan untuk settingan dari phone box. Nah, setelah itu kita buka di bagian sini. Oke, nah di sini posisinya si tabung water cooling methodnya ini sudah diisi ya, sudah diisi. Jadi tidak akan muncul alarm. Nah, kalau misalkan para pemirsa ingin tahu kapan indikatornya, para pemirsa bisa cek di sini. Atau
kalau misalkan airnya itu masih di batas rendah atau di batas merah ini, maka dia akan muncul alarm E05 yang berarti si airnya itu kurang. Jadi para pemirsa cukup tambahkan aja dari sini, para pemirsa buka dari sini. Oke, nah para pemirsa cukup tuang airnya dari sini aja. Setelah selesai ditutup. Nah, nanti kalau misalkan alarm dia muncul E05, para pemirsa cukup tuang aja terus airnya sampai alarmnya itu hilang. Itu berarti si airnya udah masuk indikasi ke indikasi yang hijau yang normal. Oke. Nah, di sini ada tabel berbagai macam error. Jadi para pemirsa jika muncul error E05 atau E01 atau E03, para pemirsa bisa langsung menanggulangi si troubleshootnya lewat dari anjuran si errornya sendiri ya, cara penghandlean error troubleshootnya sendiri itu. Oke. Nah, di sini untuk lasernya kita coba nyalakan di on. Oke, nah setelah si laser powernya ini hidup, di sini pastikan para pemirsa membuka dulu si coverannya. Dan pastikan juga setelah pemakaian para pemirsa memasang lagi kembali coverannya supaya kacanya tidak tergores ya. Nah, di sini para pemirsa bisa untuk mengganti si lensanya. Dari sini. Nanti pakai kunci L aja. Ini dibuka, nanti ininya tinggal ditarik ke atas. Nah, nanti kalau ada suara angin tembak dari sini wajar ya, karena anginnya itu disalurkan dari sini terus ditembakkan ke sini. Yang tadi saya bilang supaya panasnya tidak berkumpul. Oke. Nah, di sini ada parameter yang akan para pemirsa lihat. Jadi parameter di sini mulai dari scan type, terus scan speednya, laser powernya, laser frekuensi, terus juga di sini ada laser duty-nya, di sini ada scan length dan scan width yang tadi saya bilang. Nah, parameter ini ada 1, 2. Jadi parameter ini ibaratnya kita tuh bisa save atau kita bisa menyimpan settingan parameter di bentuk laser yang berbeda-beda. Jadi untuk scan type itu di sini ada 6 kategori atau 6 macam bentuk yang lasernya bisa proses ketika melakukan pembersihan. Oke, di sini ada garis lurus horizontal, garis lurus vertikal, oval, terus ada bentuk yang kotak, terus juga bentuk yang bulat. Nanti kita akan praktekin satu-satu. Oke. Nah, di sini ada untuk scan speednya. Scan speednya itu maksimal di 20.000 mm per second maksimalnya ya. Jadi para pemirsa bisa adjust sesuai kebutuhannya. Di sini ada laser powernya 2000 watt. Jadi para pemirsa bisa setting mau di berapa watt. Jadi kalau misalkan karatnya cukup tebal, para pemirsa bisa setting wattnya lebih gede. Tapi kalau karatnya tidak terlalu tebal, bisa setting di lebih rendah. Jadi konsumsi listriknya juga lebih rendah. Gitu. Oke. Frekuensi, laser frekuensinya. Terus di sini ada laser duty. Nah, laser duty-nya ini para pemirsa bisa setting mulai dari 0 sampai 100% dari untuk laser duty-nya. Oke, nah setelah saya coba setting, ini saya setting di 70% dengan laser power 2000 watt dengan speednya 10.000 mm per detik. Kita coba di scan type-nya itu garis lurus horizontal. Mari kita lihat hasil bagaimana si laser ini membersihkan si karat dari plat besi yang sudah kita siapkan. Nah, oke. Nah, setelah kita mendemokan hasil dari lasernya dengan menggunakan berbagai macam tipe laser, setelah para pemirsa selesai melakukan pembersihan karat, pastikan yang pertama matikan kompresornya. Oke. Matikan kompresornya. Untuk unitnya kita taruh kembali. Nah, di sini adalah tiang untuk menaruh si laser head-nya ya. Setelah selesai, pastikan untuk ininya dimatikan. Kunci stopnya tetap dirilis. Terus di bagian sini sudah dimatikan semua ya. Kalau ini sudah mati, artinya semua sudah mati. Oke. Nah, begitulah dari hasil pengujian kita untuk beberapa plat. Terus kita juga udah mencoba untuk laser powernya di 2000 watt dengan speed sampai 20.000 mm per second.
Terus juga kita sudah mencoba berbagai metode lasernya, ada 6 ya, ada 6 bentuk, 6 tipe scan yang mana para pemirsa bisa lihat tadi. Terus untuk datinya sendiri atau dutinya sendiri itu kita udah set sampai dengan 80%. Nah, kalau 100% itu biasanya untuk karat-karat yang memang cukup tebal, tapi tadi para pemirsa bisa lihat kita set di 80 aja untuk laser dutinya, itu sudah cukup. Terus juga untuk garansinya seperti saya bilang tadi, para pemirsa akan mendapatkan kartu garansi untuk bagian elektrikal selama 1 tahun, dilengkapi juga dengan manual book. Para pemirsa harus membaca dulu terlebih dahulu manual booknya sebelum menggunakan si unit ini. Oke. Nah, untuk bagian pendingin itu saya harapkan tetap para pemirsa untuk menjaga suplai airnya supaya tetap cukup, karena itu merupakan pendingin dari si laser head ini. Oke. Nah, untuk para pemirsa atau para penonton yang tertarik melihat unit ini bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Nah, para pemirsa bisa langsung lihat unitnya atau mau bawa bahan-bahannya untuk demo bisa. Jadi para pemirsa bawa bahan yang menurut para pemirsa pengen para pemirsa hilangin karatnya. Kita akan coba demo hasilnya seperti apa. Apakah sesuai dengan yang para pemirsa inginkan atau juga untuk tekstur dari hasil lasernya para pemirsa juga langsung bisa lihat. Oke. Nah, buat para pemirsa yang mungkin belum punya waktu atau belum sempat datang ke Geraha PT Indotara Persada, bisa langsung akses unit ini di website kami di www.indotara.co.id, cari di bagian CNC and Laser Equipment, terus tinggal klik di kolom search PXCL Strip HC 2000. Nah, kalau para pemirsa lebih prefer atau lebih senang di marketplace, para pemirsa juga bisa langsung akses marketplace kesayangan para pemirsa, cari PT Indotara Persada, bisa langsung ketik PXCL Strip HC 2000. Nah, mungkin sekian review video kita pada hari ini untuk laser cleaning equipment ini. Untuk para pemirsa yang punya banyak pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Yang pengen diskusi atau pengen tahu nih kebutuhan laser karat menghilangkan karatnya itu butuh laser yang berapa nih. Jadi di Indotara itu sedia beberapa tipe, mulai dari yang para pemirsa bisa lihat gambarnya, mulai dari 1000 watt, 1500 sampai dengan 2000 yang di sebelah kiri kita ini. Jadi kalau para pemirsa bingung mau tipe laser yang mana, bisa langsung hubungi tim sales departemen PT Indotara Persada yang nomornya saya tinggalkan di kolom deskripsi video ini. Oke, sekian mungkin review video kita pada hari ini. Kita jumpa di review video berikutnya. Bye-bye.